Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewi Nurcahyani. Saya dari kelas IF 1B, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code yang telah saya buat, yaitu mengenai program untuk menghitung gaji karyawan. Pertama-tama, di sini saya menuliskan include IOStream sebagai header atau awalan dari sebuah program yang berfungsi untuk menjalankan program sehingga dapat menggunakan perintah cin atau cout untuk menerima masukan dan juga menampilkan keluaran. Lalu di sini juga ada using namespace std, itu untuk menyederhanakan kode. Jadi sehingga setiap kali menuliskan nama objek atau fungsi tidak harus menuliskan std di depannya. Lalu integer main itu sebagai fungsi utama yang berfungsi sebagai titik masuk dari eksekusi program. Lalu kita masuk ke dalam variabel data gitu. Di sini gaji pokok dan juga gaji bersih itu menggunakan tipe data integer. Lalu untuk tunjangan jabatan dan juga PPN itu menggunakan tipe data float. Lalu di sini ada variabel nama dan juga job itu sama dengan jabatan menggunakan variabel string, dan juga goal itu adalah golongan, dan juga ulang itu menggunakan tipe data char atau karakter. Di sini saya menggunakan metode perulangan do dan juga pemilihan if else. Masuk ke dalam metode perulangan do. Untuk baris pertama setelah do, ini ada sistem clear, yaitu untuk membersihkan layar terminal, menghapus semua teks dan tampilan yang ada di layar terminal sehingga memberikan tampilan yang bersih dan juga kosong. Jadi ketika nanti di running, tampilannya akan bersih gitu. Lalu cout menghitung gaji karyawan \n. Ini kita akan menampilkan menampilkan pernyataan menghitung gaji karyawan. Lalu di sini kita membuat membuat baris, dan fungsi dari \n ini sebagai baris baru. Lalu kita tampilkan masukkan nama dan kita masukkan ke dalam variabel nama. Di sini ada cin nama, itu artinya input ke dalam variabel nama. Lalu cout masukkan golongan, nanti kita tampilkan pernyataan masukkan golongan dan kita masukkan ke dalam variabel goal. Lalu masuk ke dalam metode pemilihan if else. Nah, if goal sama dengan A, itu artinya apabila golongan sama dengan A, maka nanti akan muncul pernyataan jabatan itu sebagai direktur dengan gaji pokok sebesar 5 juta. Dan untuk tunjangan jabatannya yaitu sebesar 10% dari 10% dari gaji pokok. Maka di sini saya menuliskan 0,1 dikali 5 juta. Karena gaji pokok untuk golongan A itu adalah 5 juta, sebesar 5 juta. Lalu untuk pernyataan kedua itu jika golongan sama dengan B, maka jabatan itu sebagai manajer dengan gaji pokok sebesar 3 juta, dan untuk tunjangan jabatannya itu 5% dari gaji pokok. Maka di sini saya menuliskan 0,05 dikali 3 juta. Lalu untuk pernyataan yang ketiga, else if apabila golongan sama dengan C, maka jabatannya itu sebagai karyawan dengan gaji pokok sebesar 1.500.000 dan tunjangan jabatannya itu sebesar 2% dari 1.500.000. Maka di sini saya menuliskan 0,02 dikali 1.500.000. Lalu untuk pernyataan yang terakhir, yaitu apabila golongan sama dengan B, maka nanti akan keluar jabatan sebagai OB dengan gaji pokok sebesar 900.000
dan tunjangan jabatan itu sebesar 1% dari 900.000. Maka di sini saya menuliskan 0,01 dikali 900.000. Dan apabila, kita memilih pernyataan yang selain yang ada di atas, maka nanti akan keluar pernyataan golongan tidak valid, gitu. Lalu n-line ini fungsinya sebagai, baris baru. Lalu kita masukkan rumus untuk menghitung potongan pajak, yaitu 10% dari gaji pokok. Maka di sini saya menuliskan 0,1 dikali gaji pokok. Lalu ada juga rumus untuk menghitung gaji bersih, yaitu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, yang mana tunjangan jabatannya akan dihitung secara otomatis, dari program, yang telah saya buat sebelumnya di pemilihan if else, dikurangi dengan PPN. Lalu untuk keluaran atau output-nya nanti akan muncul, cout nama, lalu golongan, lalu nanti akan keluar tampilan jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, PPN, dan juga gaji bersih. Nah, fungsi n-line di sini itu sebagai untuk membuat baris baru. Jangan lupa kita masukkan juga, cout ulangi lagi untuk memasukkan perulangan gitu, apabila kita ingin mengulangi lagi. Nah, si pernyataan ulangi lagi ini dimasukkan ke dalam variabel ulang. Lalu kita masukkan variabel ulang ini ke dalam metode perulangan while. Apabila kita menuliskan Y besar maupun Y kecil ke dalam pernyataan ini, maka nanti perulangan akan terus berlangsung. Dan apabila kita menuliskan T atau tidak, maka perulangan akan berhenti. Lalu return 0, ini artinya kode untuk, pemberhentian suatu program, begitu. Setelah itu kita coba untuk running. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Contohnya kita masukkan nama Anggi. Lalu di sini kita masukkan juga golongan, contoh B. Nah, nanti maka akan muncul seperti ini. Karena apabila golongan B, maka jabatannya itu sebagai manajer dengan gaji pokok itu sebesar 3 juta, lalu tunjangan jabatannya itu sebesar 1.500.000. Maka dipotong dengan PPN itu sebesar 300.000. Maka didapatkan gaji bersih sebesar 2.850.000. Nah, apabila kita ingin mengulang, kita masukkan Y, maka akan kembali ke tampilan seperti awal gitu. Lalu di sini apabila kita memasukkan misal nama Anggi, masukkan golongan misalnya C, maka akan muncul pernyataan seperti di bawah ini, yaitu dengan jabatan sebagai karyawan, gaji pokok sebesar 1.500.000 dan tambahan tunjangan jabatan itu sebesar 30.000. Lalu dipotong PPN itu sebesar 150.000, maka gaji bersih yang didapatkan yaitu sebesar 1.380.000. Nah, apabila kita masukkan T atau tidak, maka perulangan berhenti. Seperti itu. Sekian
mengenai penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.